والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الآخر ومسلمات. أما بعد. Al-Mukarram wal Muhtaram, para penuntut ilmu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih mempertemukan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam bulan yang suci, bulan Ramadan, malam ke-22, yang mudah-mudahan amaliyah ibadah kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan Allah terima, dan nanti di akhir daripada Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita dinilai sebagai hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senada salawat dan salam kalau kita haturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita, wa insyaallah pemberi syafaat di yaumil kiamat kelak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap malam Jumat kita mengkaji kajian kitab yang biasa kita baca, yang biasa kita bertemu tatap wajah setiap malam Jumat. Tapi akan karena ada satu kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya Allah izinkan kita bertatap wajah namun tidak bisa melihatnya. Bertatap wajah hanya bisa mendengar suara tapi tidak bisa bertemu langsung. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah angkat semua gejala penyakit kita, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang berbahaya. Dan pada malam ini kita bahas kitab Naswail Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantari. Mudah-mudahan dari beliaulah Allah berikan karomah kepada kita semuanya dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada bab yang ke-6 pada makalah yang ke-5 dari bab yang ke-6 makalah yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bikum fi daraini amin. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima dari bab yang ke-6. Qala Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nasihat pada malam ini kita diberikan dari sahabatnya Nabi sekaligus mantunya Nabi yang menikahkan anaknya Nabi yang terlahir dari Siti Khadijatul Kubra. Siapa yang dinikahkan oleh Sayyidina Utsman dari anaknya Nabi? Yaitu anak Nabi yang bernama Ruqayyah, dari istri Khadijatul Kubra. Nabi menghasilkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Anak perempuannya namanya Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan satu lagi yang disisakan oleh Allah namanya Fatimah Zahra. Dan sejarahnya lebih banyak pada Fatimah ketimbang Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Kenapa demikian? Sebab waktu belum turunnya hijrah, belum turunnya risalah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Ummi Kulsum dan Ruqayyah ini sudah dinikahkan oleh anaknya Abu Lahab, pamannya daripada paman Nabi. Dan saat risalah datang, Abu Lahab ini paman yang paling benci dengan Nabi, menentang Nabi. Akhirnya anaknya diceraikan, disuruh ceraikan 42 anak Nabi ini. Kondisi yang saat itu akhirnya Ruqayyah dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau selain mantu dan juga beliau sahabat yang sangat dermawan, karena dari sifat-sifat dari sahabat Nabi menular sifat-sifat Nabi. Dikenal Abu Bakar Siddiq dikenal kebijaksanaannya, Sayyidina Umar dikenal dengan al-farq,
pembeda yang hak dan yang batil. Sayyidina Utsman dikenal dengan kedermawanannya, dan Sayyidina Ali dikenal dengan kecerdasannya. Dan kita sekarang dapat nasihat dari khalifah yang ketiga, mantunya Nabi sekaligus sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihatnya? Innal mu'mina yanbaghi an yakuna masyian fi sittati anwa'in minal khawfi. Sesungguhnya kalau Anda mengaku orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, maka takutlah kamu pada 6 keadaan. Kalau antum sebagai orang yang beriman, kalau kita sebagai orang yang beriman, maka ada 6 keadaan yang ditakutkan harusnya dengan diri kita. Kadang kita takutnya salah. Satu, takut kagak makan hari ini. Kita takut kalau kita gak kerja ntar gak dapat rezeki. Terbukti Allah gak bakalan menyanyiakan hambanya yang hidup. Tidak ada yang tidak makan selama dia hidup. Bahkan wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sekalipun binatang melata pasti Allah akan berikan rezeki. Yang kedua, takut kadang-kadang salah. Kampung kita ada yang namanya pohon besar, pohon yang angker. Tiba-tiba pohon angker ini banyak keanehan, akhirnya kita takut kalau lewat situ. Jadi takut kita kadang-kadang tidak tertuju sama sunnahnya Nabi, sama aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diberitahu sama Sayyidina Utsman, kalau kita sebenarnya orang beriman, maka takutlah dengan 6 kondisi. Ini yang harus kita pahami. Mana kondisinya? Ahaduha ayyakhafa min kibalillahi ayyakhruja minhul iman. Waktu an-najm. Ini kita takuti. Yang pertama-tama yang harus kita takuti adalah ayyakhafa min kibalillahi. Kita merasa khawatir dan sangat takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala ayyakhruja minhul iman, mencabut iman kita. Yang pertama kita takutin bahwa khawatir Allah Subhanahu Wa Taala itu mencabut iman kita. Sebab iman itu adanya di hati. Iman itu adanya di hati. Dan Islam itu sebenarnya cuma gelar agama. Dan Islam itu adalah gelarnya agama. Kalau iman letaknya ada di hati, makanya panggilan-panggilan orang kepada orang berpuasa di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang di hatinya punya iman. Dan yang kita takutin bahwa kalau iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka giroh untuk ibadah itu hilang. Banyak orang yang punya status Islam, tapi terbukti dia nggak puasa. Banyak orang yang punya status Islam, tapi dia terbukti nggak sholat 5 waktu. Ini artinya bahwa dia memakai baju Islam, tapi imannya nggak ada. Gimana? Satu. Banyak orang yang mengaku Islam tapi imannya hilang, dia tidak puasa Ramadan, bahkan dia tidak sholat. Maka kalau ada yang ditanya, antum agamanya apa? Islam. Kok nggak sholat? Berarti dia memang bajunya Islam, tapi imannya nggak ada. Ini yang kita takuti. Orang kalau sudah dicabut imannya, maka giroh buat ibadah, jangankan buat puasa, dia buat ngangkat diri untuk melaksanakan sholat saja sudah berat. Jangankan buat sholat, dia pengen megang Quran aja sudah susah. Oleh karena itu, banyak ulama kita, bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, riwayatnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ini Nabi sering berdoa. Nabi sendiri yang imannya dijaga oleh Allah, yang terbukti akan menjadikan orang memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, masih memohon kepada Allah biar imannya dijaga. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keimanan yang tidak pernah pudar. Jangan sampai iman ini dicabut ya Allah. Kalau udah dicabut, ke masjid aja udah males. Kalau udah dicabut, puasa aja udah ogah-ogahan. Jadi sebenarnya ada orang yang kagak mau ibadah bukan karena dia nggak mau, karena imannya udah hilang. Orang lagi maksiat, ketika orang lagi maksiat imannya lagi nggak ada. Orang lagi nggak sholat, berarti lagi nggak sholat imannya nggak ada. Ini yang kita takuti. Jadi
Kalau bahasa ilmu dalam ilmu tasawuf, iman itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Ada iman namanya bertambah dan tidak pernah berkurang. Imannya para nabi. Yajidu wa la yanqusu, enggak pernah berkurang. Dia selalu bertambah, tiap hari bertambah, tiap hari bertambah. Makanya para nabi itu dijaga imannya dan ibadahnya makin komitmen. Yang kedua, ada yajidu wa la yanqusu, kagak nambah, kagak kurang. Segitu-gitu aja imannya malaikat. Malaikat suruh sujud, sujud sampai hari kiamat. Malaikat suruh ruku, ruku sampai hari kiamat. Malaikat suruh tasbih itu sampai hari kiamat. Yajidu wa la yanqusu, kagak pernah nambah, kagak pernah kurang. Tapi bahaya yang ketiga, yajidu wa la yanqusu, yaqusu wa la yajidu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Imannya siapa? Kita. Kadang malam ini Allah berikan kekuatan iman kita buat salat tahajud, tapi buat besok, maka maaf, tahadus biri bagi saya ketika saya selesai sholat malam, itu yang saya tangisi, ya Allah, apakah besok aku mampu untuk melaksanakan lagi berdiri bersamamu ya Allah. Jadi setiap sholat itu sebenarnya kita menganalisi diri sendiri. Ini hari ini Allah berikan kekuatan kita buat ngaji, tapi buat besok kadang-kadang ada iman kita yang copot. Sebab apa? Kalau Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya Al-Waqi. Bahkan dalam bahasa syairnya, syaqautu ila waqin su'al-hibji farasadani an tarkil ma'asi fa inal ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Imam Syafi'i 6 tahun udah hafal Quran bersama hadis. Satu hari usia 17 tahun, usia 17 tahun hafalannya hilang. Celimukan, bingung, sampai di rumah hafalan hilang, hafalan Quran hilang, hafalan hadis hilang, hafalan kitab hilang. Syaqautu ila waqin, aku adukan pada guru yang namanya Al-Waqi. Warsyadani an tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan petunjuk, hai Syafi'i, hafalan kamu bisa hilang karena mungkin kamu bisa melaksanakan maksiat. Coba pikir-pikir. Fa inal ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Ilmu itu cahaya dan tidak akan diberikan cahaya pada orang-orang yang berbuat maksiat. Apa yang terjadi sama Imam Syafi'i gara-gara hafalannya hilang? Satu hari Imam Syafi'i pengen berangkat ngaji sama Al-Waqi. Lewat pasar. Lewatnya pasar. Satu hari pas dia pasar itu, keluar dari pasar ada perempuan yang lagi menjemur pakaian. Orang Saudi apa sih pakaiannya? Gamis kan? Wanita yang terlihat cuma bagian wajah, pakai gamis. Imam Syafi'i ngeliatin perempuan lagi kejemur, Allah kasih itu ada angin yang meniup bagian bajunya si perempuan yang lagi kejemur bagian bawahnya. Terlihatlah betisnya oleh Imam Syafi'i. Dipikir-pikir, ya Allah, kemarin saya ngeliatin perempuan lagi ngapain, lagi ngejemur, terus kena angin, terus bajunya keangkat, saya ngeliatin betis, lupa hafalan saya. Astagfirullahaladzim. Apalagi kita yang sering lalai sama Tuhan. Apalagi kita, maaf, yang kadang-kadang ketika main HP melihat sesuatu yang gak baik, kita udah lihat baik, saya ngeliat bola, nggak tahu iklannya yang gak baik. Ada kan? Saya ngeliat Facebook, saya ngeliat HP anak saya, atau saya ngeliat Facebook, nauzubillah, iklannya kenapa yang jadi TikTok jadi wanita pada joget, saya bilang. Imam Syafi'i ngelihat betis nggak sengaja, dia liatin hafalannya hilang. Jadi wajar kalau kita susah ngapal gara-gara, bukan gara-gara betis, gara-gara maksiat. Bukan betis aja yang diliatin. Ini maka yang kita takutin itu adalah keimanan. Maka kalau bagi kita secara pribadi, introspeksi tiap malam, ya Allah, iman kita makin nambah atau makin kurang? Sebab kita tiap hari berkelahi dengan maksiat. Hari ini mungkin kita bisa menang dengan syaitan, godaan hawa nafsu kita bisa menang. Tapi besok hari menang lagi, besok hari menang lagi, besok hari kata syaitan, ya Allah, izinkan saya menggoda cucunya Adam. Dari bagian depan, kanan, kiri, belakang, saya hajar semuanya. Ilal mukhlasin, kecuali ada hambaku yang saya nggak bisa goda. Setiap dia melangkahkan dengan hati yang ikhlas karenamu, saya menyerah ya Allah. Kita belum tingkatan mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin masih tingkat lagi belajar ikhlas. Mukhlasin. Nah, ini yang susah nih. Maka ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita ucapin? Alhamdulillah. Sebab kekuatan kita bisa sholat bukan karena diri kita. Ada faktor hidayah Tuhan yang mendorong kita karena iman kita kuat. Tuh. Maka
Maka yang kita takutin kalau iman kita dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takutin. Subuh hari ini bisa bangun, besok belum tentu. Tarawih malam ini bisa kita kerjakan, besok belum tentu. Itikaf salat tasbih bisa kita kerjakan, besok belum tentu. Maka yang sulit itu adalah menjaga iman kita. Makanya salah satu contoh bukti diterimanya puasa pada hari ini adalah tanda semangatnya untuk beribadah di waktu malam. Jadi kalau antum malas, ya tarawih lama banget lagi, hati-hati. Berarti ada iman yang salah. Ya, itikaf sholat tasbih kelamaan, jangan dipikirin, kerjain aja dulu. Antum rame-rame, Anda sendiri kan. Ya, jadi kalau pengen menandakan muhasabah diri di waktu setelah buka puasa, itu ada giro, ada semangat buat sholat di waktu malam, ada giro buat baca Quran di waktu malam, berarti tadi puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada perubahan yang menjadi baik. Ada perubahan. Baca Qurannya yang tadinya selembar jadi 2 lembar. Yang tadinya 2 lembar jadi 3 lembar. Berarti Ramadan yang tadi puasa kita dijaga oleh Allah. Satu, mungkin nggak ngomongin orang. Mungkin nggak hati terletak. Sebab yang paling fatal tuh puasa. Kata Allah, semua amalan ibadah aku lihat. Kecuali puasa, antara dirinya dengan diriku. Sebab yang tahu kita puasa cuma Allah. Kadang orang memandang kita puasa, alhamdulillah puasa. Tapi Allah lihat hati ente sombong loh. Tadi hati ente ngeluh loh, lapar banget ya. Hati-hati. Hati-hati. Keluhan itu, kalau saya senang, ya Allah sangat lapar ya Allah. Mungkin saya saat ini lagi lapar. Berapa orang yang sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari yang menahan lapar karena nggak punya makanan. Tuh. Jadi khawatir imannya hilang, Nabi selalu punya doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar iman ini gak bakalan pernah hadir, gak bakalan pudar, hilang. Wa na'iman la yanfazu, dan kenikmatan yang gak pernah habis. Wa qurratu 'ainin la tanqati, dan pandangan mata yang tidak pernah terputus. Wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jananil khuldi. Dan aku memohon kebersamaanku nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya yang tinggi, yaitu Jannatul Khuldi, surga yang kekal. Ya, hati-hati. Maka yuk pertahankan iman kita. Makanya ada orang yang lagi salah jalan. Jadi kalau ada saudara kita, maaf hari ini nggak puasa, jangan diomelin. Ada di rumah, misalnya di depan rumah si Mas, kok nggak puasa? Mas, kok ngerokok sih? Nah, oh lagi dapet ya, lagi head ya. Oh laki-laki tidak ada yang head. Itu makanya kalau nanya Bang Tompel, kok nggak sholat tarawih? Nah, kenapa? Kok takut? Ada yang salah dari imannya? Ada yang mungkin lagi itikaf di rumah ya? Nggak ada dalil itikaf di rumah, nggak ada. Surah Al-Baqarah 187 di akhir ayatnya, wa antum akifuna fil masajid. Dan orang-orang pengen itikaf itu ada jadi masjid, bukan di rumah. Nah ini yang kita takutin. Makanya habis sholat subuh ada doa yang selalu saya baca, Allahumma jidna ilman, ya Allah tambahkanlah untuk ilmu, warjukni fahaman, karuniakanlah aku pemahaman, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Engkau ya Allah. Setiap subuh terima, karena kalau amalan diterima iman kita makin tambah. Contoh, habis sholat tarawih ada yang imannya tebal, nggak bakalan keluar dari masjid dia baca Quran. Imannya beda-beda tingkat imannya. Kalau saya, habis sholat tarawih keluar saya aus, merokok dulu, makan dulu. Wah imannya berarti saya lemah. Dan yang di dalam jangan sombong. Wah iman saya lagi tinggi nih, yang di luar ngapain? Jangan, bisa menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yuk pertahankan iman kita. Kalau hari ini bisa tarawih, tingkatkan besok tarawih. Nah makanya kalau bagi kami itu ada amalan yang habis sholat maghrib. Jadi kalau antum masih makan-makan, masih merokok, saya harus mengerjakan 5 sholat dengan 10 rakaat. Apa sholatnya? 1 awwabin. Siapa sholat sunnah awwabin? Bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Awwabin itu kembali. Makanya kalau habis doa selesai wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Yang kedua, setelah saya salam 2 rakaat, saya tunaikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat 2 rakaat.
Rakaat pertama baca surahnya surah An-Nisa ayat 64, surah keempat. Rakaat kedua saya baca surah Al-Imran ayat 136 tentang orang yang berbuat zalim, dosa. Mungkin saya punya dosa tadi dari pagi sampai ketemu maghrib. Yang ketiga saya sholat birrul walidain, saya punya tabungan buat orang tua saya. Yang keempat, hifdzul iman, saya menjaga iman. Iman saya harus saya jaga, sebab tidak ada yang bisa menjaga iman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang masuk ke 10 rakaat saya sholat namanya syukur nikmat. Ya Allah, terima kasih masih kau berikan nikmat kepada telinga saya mendengar azan, masih kau berikan nikmat kepada lisan saya membaca Al-Quran, karena tidak semua orang diberikan nikmat itu. Dan yang paling kita takutkan adalah ketika Allah mencabut daripada keimanan kita, dalam hati kita hilang. Makanya ada saudara-saudara kita yang dengar azan, dengar tapi enggak datang. Hati-hati itu imannya, iman. Alasannya ada. Semuanya alasannya ada. Bukan karena alasannya, tapi hatinya. Ada yang salah di hatinya. Itu yang pertama, kata Sayyidina Utsman, orang beriman harus takut yang pertama kali ketika imannya Allah cabut dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ya, sering-sering berdoa, Allahumma nas'aluka imanan la yartaddu wa 'ilman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqadi wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'ahli jinanil khuldi. Tuh yang harus kita jaga, keimanan kita. Makanya banyak orang yang tinggal di sekeliling masjid, rumahnya di musola, dekat musola, Allah Akbar, azannya kedengaran, qomatnya kedengaran, bahkan imam lagi baca surah kedengaran. Tapi na'udzubillah, Allah tutup. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summum bukmun umyun fahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka enggak dengar. Oh, kalau lagi berdoa banyak banget mintanya, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, jadikan saya orang kaya. Banyak banget doanya. Tapi kita tadi panggil azan, falyastajibuni wal yu'minu bi. Kalau doa ente pengen diterima, ikuti aturan aku terima semua doa anda. Makanya berebut. Ada orang yang punya iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Masih kau dengarkan telinga saya dengan azan. Masih kau gerakkan hati saya buat berangkat ke masjid. Masih kau gerakkan saya untuk melaksanakan sholat jamaah. Iman bicaranya iman. Ini yang kita takutin. Yang kedua, orang beriman harus takut dengan kondisi yang kedua. Ini yang kita takutin lagi. Wasani ay yakhafa min kibalil hafazati ay al-katibina li a'malil ibadi ay yaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Nauzubillah. Orang mukmin harus takut ketika malaikat hafazah. Siapa malaikat hafazah? Al-katibina li a'malil ibadi, dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal ibadah seorang hamba yang dalam kehidupannya sehari-hari. Karena malaikat dalam pendamping kita ada 3 makhluk. Ada namanya malaikat al-hafazah, malaikat penjaga. Antum lihat di surah ke-6 Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi yursilu 'alaikum hafazatan. Dan Allah mengutus setiap seorang hamba, yursilu 'alaikum, setiap seorang hamba yursilu, diutus hafazatan, 2 malaikat yang jaga ente. Yang kita kenal dari kecil malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib pencatat amal buruk, atid mencatat malaikat baik. Terjadi dialog 2 malaikat ini. Ini hadis Nabi cerita. Bahkan ada sahabat, ya Rasulullah, ini 2 malaikat ngapain nyatetin? Akhirnya keluarlah hadis. Kata Nabi, kalau ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatku yang beriman, beragama Islam, ingin niat melaksanakan kejahatan, jangan catat dulu, jangan dicatat dulu. Terus kalau ada umatku, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru niat kebaikan, ntar malam sholat tahajud pengen iktikaf ke masjid, catat. Baru niatnya dicatat. Baik, giliran yang buruk, jangan dulu. Kata siapa? Oke. Kata Atid, nah, ada umat Nabi Muhammad yang udah niat ntar mau iktikaf salat tasbih, udah dicatat. Lalu ketika nanti ada umat Nabi Muhammad yang beriman dan beragama Islam melakukan kejahatan, balas, catat dengan 1 kejahatan. Dia nyolong sendal, dia mabok, dia zina,
dia minum minuman, catat aja satu aja catat. Kalau dia ada yang melakukan, ntar malam saya mau itikaf, dia laksanakan, balas dengan 10 kebaikan. Habis sudah, si fulan melaksanakan kejahatan, si fulan melaksanakan ibadah. Pas habis dicatat, ya Allah si fulan habis melaksanakan maksiat, tunggu 7 jam. Apakah hamba Allah ini beristighfar atau tidak? Saking sayangnya, saking mulianya Nabi kita Muhammad SAW, ada umat yang habis melakukan maksiat, udah dicatat sama malaikat Raqib dengan amal perbuatan, ntar dulu tunggu 7 jam. Apakah ada istighfar apa kagak? Itu tugasnya malaikat Hafazah, Raqib dan Atid. Ternyata dia habis melaksanakan maksiat, dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa saya mabuk ya Allah? Ya Allah kenapa saya melakukan maksiat? Kata malaikat Atid yang mencatat kebaikan, tuh dia istighfar, hapus dulu, hapus. Nah, satu nih, malaikat Hafazah ada di surah ke-6 Al-An'am ayat 61. Ada namanya malaikat Muqarribat, Muqirrabat, apa namanya? Mu'akkirabat. Gimana sih bahasanya? Mu'akkibat. Siapa itu malaikat? Malaikat yang ngikutin. Jadi ada malaikat yang tugasnya ngikutin. Ada di surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Ada tugas yang tugasnya ngedampingin. Ada tugas malaikat yang ngikutin. Nauzubillah. Kemana aja ngikutin nih malaikat? Surah Ar-Ra'd, surah ke-13, antum lihat ayat ke-10 sampai 11. Ada malaikat yang ngikutin, habis ada 2 malaikat yang catat, ada malaikat yang ngikutin. Ada malaikat lagi yang senantiasa menjaga kita. Wah, ini namanya mutalakkiyan, jaga ini. Makanya ada ketika kita pengen maksiat ada dorongan, sholat gak ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat gak? Ntar aja. Sholat udah buruan, ntar aja. Nah, yang sholat buruan itu malaikat mutalakkiyan. Salah, kita kalah, tidur. Kalah malaikatnya. Nah, mutalakkiyan, ini hati nih. Jadi setiap ada orang dorongan pengen Allah Akbar, sholat gak ya? Sholat gak ya? Udah sholat aja buruan. Nah, ada malaikat yang mendorong itu. Ternyata kita banyak malaikat. Nah, kata Sayyidina Utsman, takutlah kamu kepada malaikat penjaga, hafadzatan, malaikat penjaga yang nanti tuh ayat tubuh dia mencatat satu catatan yaftadihu bihi yaumal qiyamah, yang membuka aib buat diri kita. Catatannya malaikat gak bisa ngebohong ketika Allah bertanya, hai malaikatku di fulan bin fulan, lihat catatannya, apakah ada catatan yang kurang baik atau catatan semuanya baik. Yaftadihu, malaikat gak bisa bohong, dibuka, ya Allah tanggal sekian di tempat sekian jam sekian dia maksiat, ya Allah. Itu yang kita takuti. Artinya apa? Kalau memang kita pernah berbuat maksiat, kita segera untuk beristighfar. Malaikat hafazah menunggu 7 jam kata Nabi, 7 jam batasnya. Waktunya lama. Lama. Makanya kalau kita kesiangan, yang kita ucapin bangun tidur bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, bukan. Kita ucapin astagfirullahaladzim, saya kesiangan ya Allah. Ini mah kagak, kesiangan nyantai, ngerokok dulu, ngopi-ngopi dulu, baru mandi, sholat gak? Enggak, nauzubillah. Kata malaikat, istighfar gitu anak, agak becek aja. Ya, jadi kalau melihat bahasa-bahasa kayak gini, sebenarnya Nabi itu pengen memberitahu kita kalau masuk surga itu gampang. Masuk surga gampang. Bukti, Allah punya sebuah kesempatan, selalu memberikan kesempatan kepada kita dengan kalimat innallaha ghafurur rahim. Hambaku, kamu harus tahu, saya ini Maha Pengampun. Di bulan Ramadan antum punya dosa sebesar apapun, antum taubat, antum minta maaf sama saya ampunin. Ramadan. Sayangnya kita kagak paham sama itu. Makanya wala tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu lebih tinggi nilainya dibanding murkanya Allah. Malaikat aja disuruh nunda untuk mencatat keburukan selama 7 jam,
Allah selalu mengampuni. Kalau dia banyak maksiat sebesar laut, sebesar gunung yang banyak dosanya, dan seluas lautan dia banyak dosanya, kalau dia istighfar saya ampuni semuanya. Tuh, saya ampuni. Dosa apa yang paling besar? Di zaman Nabi ada dosa yang kagak pernah bakalan itu terjadi lagi, mudah-mudahan. Nabi sampai memalingkan muka sama wajah anak muda ini saking parahnya dosanya. Dikisahkan di waktu Nabi di Madinah, ada anak muda yang nangis di depan pintu masjid Madinah. Kagak berani masuk, kagak berani ketemu Nabi. Sampai berdiam diri selama 3 hari 3 malam, suruh masuk kagak mau. Akhirnya dipaksa sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Hai Bilal, suruh masuk. Suruh masuk, dipertemukan dengan Nabi. Ditanya sama Nabi, wahai anak muda, kenapa kamu sampai nangis kayak gitu? Ya Rasulullah, dosa saya parah banget ya Rasulullah. Bahal dosa saya sangat fatal. Kata Nabi, banyak mana dosamu dengan air yang di lautan? Banyakkan dosa saya. Tinggi mana gunung-gunung dengan dosa-dosa kamu? Tinggian dosa saya. Dipertanyakan sama Nabi lagi yang terakhir, lebih besar mana dosamu dengan Allah? Kata anak muda, lebih besar Allah. Kalau memang benar lebih besar Allah, lalu dosa apa yang kamu lakukan? Dijawab sama anak muda, Nabi nyuruh pergi. Apa dosanya? Ya Rasulullah, saya ini anak muda. Kerjaan saya tukang mencuri pakaian kain putih ketika orang meninggal dunia. Dia dikuburkan sore hari, malamnya saya gali, saya ambil kain putihnya. Dia kuburkan malam hari, tengah-tengah sepertiga malam saya ambil kain putihnya. Saya colong, saya jual. Coba bayangin. Berarti mayatnya telanjang. Kurang ajar gak tuh dosa. Tapi satu hari ya Rasulullah, saya ingin mencuri pakaian kain putihnya seseorang mayit. Lantas saya lihat mayit itu sangat cantik ya Rasulullah. Saya berkosa ya Rasul. Biadab. Wajar gak kalau Nabi nyuruh pergi? Makanya Nabi berdoa jangan sampai ada umatku yang melakukan ini lagi. Pergi langsung. Nabi diomelin Allah. Emang ente ngampunin? Itu anak muda itu akhirnya Nabi aja udah kagak mau nolongin. Nabi udah kagak mau nolongin. Akhirnya anak muda itu terpontang-panting, kagak makan, kagak minum. Antum tahu berapa lama? 40 hari 40 malam. Kagak makan, kagak mau minum karena menangisi dosanya. Ya Allah, Nabi aja udah kagak mau, ya Allah tolongin saya. Terjadilah satu perintah dari Allah malaikat Jibril. Hai Muhammad, yang Allah kirim salam. Yang ngampunin dosa itu bukan antum, tapi Allah. Dan titip salam dari Allah, anak muda itu diberikan ampunan oleh Allah karena penyesalannya yang begitu dalam. Nabi pagi-pagi habis sholat subuh cari keliling padang pasir di sekitaran Madinah. Jauh jaraknya, hampir ke kota menuju Yaman. Anak muda lagi tengkurban, tiduran bahasa kita di pasir. Kondisinya udah kumel, udah jelek karena kagak makan, kagak minum selama 40 hari 40 malam. Disampaikan salam dari Allah bahwasanya dosamu diampuni. Maha besar Allah. Dan umat Nabi Muhammad mudah-mudahan setelah kejadian anak muda itu tidak ada lagi melakukan maksiat yang seperti itu. Parah gak dosa? Tapi Allah ampuni. Ampuni karena dia bertaubat kepada Allah dengan penyesalan. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara kita, maaf, yang saat ini mungkin gak puasa, mungkin lagi imannya lagi salah jalan, jangan langsung meremehkan. Karena siapa tahu ahli maksiat akan menjadi lebih mulia dibanding kita yang sebagai orang-orang yang seperti ini. Jangan pernah merasa bangga dengan kita diseringkan ke masjid. Jangan pernah merasa bangga kita duduk ngaji. Jangan merasa bangga kita sholat malam. Belum tentu. Yang bikin bersih itu penyesalan. Makanya saya katakan bahwa dahulu ketika kita istighfar, jangan hanya di saat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap istighfar ada pengakuan. Setiap istighfar ada pengakuan. Kalau kita paham dengan istighfarnya, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pernah berbuat maksiat, saya pernah minum ya Allah. Kata Allah, hai malaikat, hapus. Hai malaikat, hapus. Setiap dia ngaku, hapus. Setiap dia ngaku, hapus. Ya betul. Sehingga nanti malaikat hafal ketika ditanya sama Allah, ya Allah dia pernah berbuat maksiat karena dia pernah mengakui sebelum dia meninggal dia bertaubat kepadamu, maka catatan itu setelah itu dihapus oleh Allah. Saya hapus semuanya. Ini makanya
Sayyidina Isa pernah bertanya, malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar itu adalah pengampunan dosa-dosa bagi yang meminta ampun, mengabulkan doa orang yang memohon doa. Di antaranya bahwa ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, saya harus baca. Kata Nabi, perbanyak baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang yang meminta maaf dan saya sekarang minta maaf. Cintai saya, Allah. Oh, Allah cinta. Antum kalau punya salah, saya punya salah sama Mas Eko, saya minta maaf. Kira-kira apa yang terjadi sama Mas Eko? Ya sudahlah. Tapi jangan tentang Allah. Jangan melawan Allah. Kalau udah punya salah ngapain? Minta maaf, selesai. Allah juga sama. Ente minta maaf, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anni. Sekarang saya minta maaf, maafin ya Allah. Ini memberikan sebuah kias buat kita. Kalau ada saudara kita yang pernah berbuat salah, maka ketika dia minta maaf harus maafin, kecuali dia nantang. Kecuali dia nantang. Ukuran punya salah sama dompet, ya harus ditantang. Iya. Kayak kemarin Ani beliin celana Sukron, terus minta maaf sama Tompel karena dia yang pengen. Sukron enggak, diledekin. Makanya wajar kalau itu saat itu Bang Tompel pengen merobek, padahal pesan saya minta maaf. Bisa begitu. Terus dia tadi ngajakin, ayo ntar ke toko, bawa duit berapa? Bonus dari gereja Cepet, saya bilang bonus dari gereja. Padahal entong kamu duit itu bisa dapat celana sebenarnya mah. Kalau Ami bilang sama murid Ane, udah gitu. Jadi yang kedua yang kita takutin kalau malaikat hafadzah membuka catatan kita dalam kondisi catatan buruk. Makanya kalau antum baca surah Al-Waqi'ah, washabus shimali ma ashabus shimal, ada golongan-golongan yang menerima dengan tangan kiri. Serem tuh. Washabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hami wa dhillim yahmumin la baridin wa karim. Baik-baik orang yang menerima catatan dengan tangan kiri, apalagi yang besok yang dilemparin dari belakang. Serem. Maka catatan itu sebagai bukti kalau kita pernah melakukan ini dan ini. Maka di bulan Ramadan ini, yuk dikasih kesempatan sebelum kita di akhir kehidupan istighfar. Perbanyak istighfar dan perbanyak Allahumma innaka afuwun karim. Bahkan saya pernah nyatakan bahwa kalau saya berdoa takut minta yang banyak-banyak, malu sama Allah. Malu, ya Allah murahkan rezeki saya, malu. Karena ente pengen kerja, karena yang dapat gaji itu adalah orang yang kerja. Ini sholatnya 2 rakaat, doanya banyak banget. Doanya bahkan Allah akan mengabulkan doa. Bahkan kita ada satu doa yang pengen ngungkapin aja nih gimana caranya gitu. Ini gimana caranya? Saya pengen minjem duit misalnya sama Mas Eko, tapi ngomongnya gimana? Gitu, kagak enak. Tapi Mas Eko paham dengan kondisi saya. Minjem duit ya. Allah juga tahu, apalagi Allah gitu kan. Ya Allah, saya kan minta sesuatu, tapi saya malu menyatakannya. Saya malu banget, karena saya belum apa-apa, belum kerja yang sebanding yang harus saya terima gajinya. Maka lihat, dengarkan doa-doanya. Yang saya minta, Allahumma taqabbal minna du'ana wa taubatana, Allahumma ighfir lana junubana. Ya kan? Itu aja. Dan senantiasa ketika saya lagi menyendiri pun yang saya minta, Allahumma innaka afuwwun karim ya Allah. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan saya hamba-Mu yang bersyukur, yang senantiasa beribadah, yang kagak peduli dengan kejahatan orang lain. Jadi kalau kita masih minta dipuji sama hamba, ibadah kita kelas teri. Makanya kalau bagi saya, kalau sholat duha itu merupakan memperbanyak rezeki, ada maunya sama Tuhan. Sholatnya sholat aja. Masalah rezeki mau Allah datuk, gitu kan? Nah, ini yang harus kita takutin. Yuk kita hapus catatan kemaksiatan kita di waktu masih saat balik sampai saat ini dengan kalimat istighfar. Ingat, yakinkan bahwa Allah itu selalu menerima doa kita. Yakinkan bahwasanya Allah selalu menerima taubat hamba-Nya. Allah nggak pernah dusta. Innallaha ghafurur rahim. Antum perhatikan kalimat Quran, kalau sudah bicara tentang ampunan, apalagi antum lihat kisah-kisahnya dari surah Hud, surah Yunus, surah Ibrahim. Itu setiap kaum yang diberikan perintah Nabi untuk mengutus, hai kaumku, ayo
beribadah kepada Allah, taubatlah, istaghfiru, fatubu alaikum. Bertaubatlah kamu semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Tuhan saya itu maaf. Ente punya dosa, saya ampuni. Dan kisahnya kayak Nabi Allah Soleh alaihissalam. Nabi Soleh yang diberikan mukjizat ontak keluar dari batu, kaumnya mencangkang. Wow, sombong nih kaumnya. Kaumnya sombong. Padahal udah diberikan satu kesempatan. Antum ini udah dikeluarin ini mukjizat dari Allah, ontanya jadi apa-apain. Hari ini antum minum air, besok onta yang minum. Antum kagak kebagian air, minum susu onta. Ada aja yang pengen lagu. Yuk, bunuh yuk onta. Enak kali dagingnya. Habis dibunuh, dimakan dagingnya, kata Nabi Allah Soleh, ya Allah, kaumku jangan diajab ya Allah, berikan waktu. Ya, oke, saya berikan 3 hari buat taubat. Dikasih waktu 3 hari buat taubat. Diberitahu sama kaumnya Nabi Soleh, hai kaumku, ayo bertaubat, aku udah berbuat salah, taubat sama Allah. Apa kata kaumnya? Coba lihat, kalau itu punya Tuhan, coba saksikan, saya pengen tahu. Ajabnya kayak gimana? Nantang. Kata Allah, tuh kan, dengerin kan kamu? Ya Allah, jangan sampai kena ajab. Kata Nabi Allah SAW, dan sampai kena, kata Allah, udah saya beri 3 hari, besok saya kasih ajab ya. Apa yang terjadi? Badannya belang. Habis belang gatel, coba dah. Badan udah belang gatel. Nah, yuk kita hapus dengan catatan, dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat kecuali Nabi. Sebab Nabi itu maksum, dijaga daripada perbuatan dosa, tapi tidak dijaga dari perbuatan salah. Nabi juga salah. Yang ketiga, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka yang ketiga yang harus kita takuti adalah ayyakhafa min kibari syaitan ayyubtila amaluhu. Jangan sampai setan itu membatalkan atau merusak amal soleh kita. Itu yang kita takuti. Contoh, habis sholat tiba-tiba melihat anak muda kagak sholat, kita sombong. Setan, lu dari gua sholat sampai selesai sholat kagak bangun-bangun dari tempat situ. Nah, hati-hati. Ada orang nggak puasa, saya kagak puasa. Lu kalau Islam bukan, ya Allah berikan hidayah dia buat puasa ya Allah. Gitu. Jadi jangan menyombongkan diri. Kenapa? Sebab dengan sombongnya ibadah itu yang ditakutin. Iblis juga ibadah. Bahkan iblis itu ibadah dalam sejarahnya 600 tahun buat ibadah. Dan paling pintar di antara para malaikat, iblis. Maka kalau ada hamba Allah, umatnya Nabi yang sombong dengan ibadahnya dikategorikan seperti iblis. Siapa? Makanya kenapa kita suruh rajin ke masjid? Kenapa kita suruh sholat berjamaah sama Nabi? Karena ke masjid itu menghilangkan karakter-karakter buruk kita. Yang kita heranin, kalau sudah sering ke masjid, karakter buruk masih ada. Ada yang salah caranya. Ada yang salah caranya. Makanya doanya lihat, Allah maftah di abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu ya Allah. Kalau saya punya masalah selesai ya Allah kalau saya udah dari masjid. Soalnya sayangnya kagak yang paham baca doa itu. Makanya suruh baca. Saya suruh tempelkan, itu Bang Rohman yang bikin, yang suruh saya tempel. Allah maftahli, ya Allah bukakanlah abwaba rahmatik. Rahmatik itu maknanya banyak. Di antaranya 3. Kalau anda punya masalah saya selesai. Kalau anda ada yang jolim sama ente pasarin aja mana, ane akan bertarung sama dia. Kalau ente pengen sesuatu ada yang diinginkan, ke masjid. Rahmatik itu semuanya. Makanya kalau kita sering ke masjid, jangan merasa bangga dengan kita dilangkahkan ke masjid. Katakan, kenapa antum banyak ke masjid? Karena saya banyak dosa. Orang yang sering ke masjid itu adalah orang yang merasa banyak dosa. Jadi kalau ada saudara yang kagak mau ke masjid, kemungkinan dia nggak punya dosa. Itu yang jawab. Tapi kayaknya kalau sombong sama tompel mah ibadah. Bisa dibetulin. Malah kalau kita melanggar diinjek-injek, ini bahaya nih. Itu yang kita ketakutin. Makanya para ulama kita sering bermuhasabah diri menjelang tidur. Bahkan Nabi setiap pengen tidur istighfar. Nabi ngajarin, mencontohkan setiap pengen tidur istighfar. Wa qala al-akhar, setiap malam 70 kali. Dalam hadis yang lain Nabi istighfar sebanyak 100 kali. Nabi yang kagak dijamin punya dosa masih istighfar. Kita main HP kagak punya wudhu, ya kan? Hati kita masih dendam. Nabi ngajarin istighfar. Makanya kalau pengen tidur itu 1 salat hajat, 2
2 sholat taubat, 3 sholat istikharah. Kalau pengen tutup pakai witir. Jadi 8 rakaat setiap pengen tidur. Malamnya baca surah Al-Mulk, surah ke-67, Tabarakalladzi biyadihil mulku ilahil ayah. Kita boro-boro pengen masuk surga, di badan masa pengen nyantai. Tapi amal ya Nabi. Oke, yang keempat, kalau kita kayak gitu, ya introspeksi dan sampai setan itu menggoda amal kita yang tadinya kita mendapat pahala, gara-gara digoda setan akhirnya hilang pahala. Ini yang bicaranya ikhlas itu sampai akhir titik darah terakhir. Ikhlas. Kalau antum pernah bantu si A, jangan pernah diungkit. Kalau antum pernah nolongin si A, jangan pernah diungkit. Sebab ikhlas itu dituntut sampai akhir kehidupan kita. Antum ungkit, pahala hilang. Oh, syukron tuh, dulu kalau saya kagak bantu, udah mati tuh dari dulu. Nggak boleh tuh. Jadi bersumur. Yang boleh nuntut itu cuma 3 orang. Kepada 3 orang. 1, orang tua pada anak. Lu gak mau sekolahin, gua nikahin, gua bikin rumah, mas ngelawan, boleh. Boleh tuh. Kedua, guru pada murid. Guru pada murid boleh. Lu udah beliin kitab, tinggal ngaji doang. Gua beliin makanan, gua sediain minuman, masih kagak ngaji juga, lu mati aja lu. Boleh tuh, ngomong gitu lu. Boleh. Apalagi kemandian nih. Bukan sumpah ya. Bukan. Tuntutan. Karena pernah memberikan, kan orang tua selalu memberikan. Dia nuntut gitu sama anaknya. Oh, ya Allah tolong, udah gue sekolahin, apa sih melawan aja lu tolong. Itu boleh. Balikin dari gue, udah mulai sekolah dari kelas 1 SD sampai kuliah. Itu boleh. Iya. Nah, yang boleh menuntut lagi, yang paling tingkatan tinggi Allah pada hambanya. Boleh tuh. Ya hai hambaku, dulu kan saya suruh sholat, suruh puasa. Antum saya kagak paksa buat haji. Kenapa masih kepada Allah? Kenapa kamu masih mencari Tuhan selain aku? Gitu kan? Allah boleh itu. Makanya jangan sampai kita dituntut sama Allah. Antum lihat, alastu birabbikum, setiap janin ditanya sama Allah, alastu birabbikum, apakah kau mengakui Tuhan, aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Setiap janin mengucapkan, iya, saya mengakui kau Tuhanku. Dulu kan kamu udah ngakuin. Kenapa kamu durhaka sama saya? Jadi Allah kepada hambanya boleh nuntut, guru kepada muridnya boleh nuntut, dan orang tua kepada anaknya boleh nuntut. Yang kelima, yang keempat ya. Warabi'u ayyakhafa min kibalil malikil mauti ayyakhujahu fi ghaflati baghtatan. Nih, lebih serem lagi. Maka orang beriman yang keempat harus takut bahwa ketika malaikat maut mencabut nyawa kita dalam kondisi lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sering berdoa. Allahumma inna nas'aluka al-maut al-husnal khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan sampai maaf ketika kita lagi lalai, lagi maksiat sama Allah, kita meninggal di tempat-tempat yang kurang baik, misal di bioskop gitu kan. Maka ulama kita memberikan sebuah definisi wafatnya seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita misalnya tukang ngaji, meninggalnya dalam kondisi pulang ngaji. Kalau kebiasaan kita tukang habis sholat, mudah-mudahan meninggalnya selesai sholat. Terbukti orang tua kita meninggalnya kagak ada yang susah-susah, nggak ada yang pengen dilarikan ke rumah sakit, nggak ada. Tolong sebentar ya, engkau pengen sholat duha, habis sholat duha lah engkau nggak balik-balik, meninggal. Lalu tong ya, nyai pengen ngaji, habis ngaji, ya Allah depan Quran meninggal. Indah ya. Itu yang kita takutin. Makanya kalau pengen maksiat ya Allah, nyawa saya tercabut. Sama makanya lihat di YouTube di berita-berita pemain bola yang mati di lapangan. Ya iya kan, kebiasaannya di lapangan. Kebiasaannya di lapangan. Biasanya di lapangan. Nah, saya mau kisahkan tentang wafatnya seseorang. Dalam kitab dari saya sadur, saya kutip dari kitab Durratun Nasihin. Ada seorang abang dengan adiknya. Abangnya jadi orang kaya, hartanya banyak. Adiknya rumahnya sederhana, buat sholat itu sampai kepentok kiri kanan katanya. Nah, karena hartanya banyak, kira-kira abang ngerendahin adik gak? Ngerendahin, abangnya selalu ngerendahin.
asal datang. Kisahnya mah di zaman dulu kan belum ada mobil, bahasa kita mah dengan kendaraan onta, dengan delman yang begitu rias. Satu hari abangnya main ke rumah adiknya. Ngeliat rumah adiknya diledekin. Ente sih kerjanya ibadah, mau sholat, kerja pas-pasan cari gaji, bahasa kita tuh. Yang gaji sekian, emang kan ada kerjaan lain yang punya gaji besar? Kayak saya dong pembisnis, begitu banyak orang kaya. Itu banyak orang kaya. Satu hari Allah sangat sayang sama adiknya, ahli ibadah, mendoakan banyak orang, doakan seseorang yang begitu dia cintai. Meninggal adiknya. Pas meninggal adiknya diurus dengan keadaan sederhana, karena abangnya ini terlalu sombong dengan kekayaan. Satu hari ada panggilan di hatinya seorang abang setelah 3 hari meninggal adiknya, pengen datang ke rumahnya. Ada satu tempat yang dikhususkan oleh adik untuk melaksanakan ibadah sholat di waktu malam. Allah ya karim. Ketika dia ambil daripada sejadahnya, di bawah kertas ada, di bawah sejadah ada kertas catatan dari adiknya sebelum meninggal. Dibaca oleh abangnya nangis. Apa dalam isi catatan si adiknya yang meninggal? Dalam tulisannya bahwa, ya Allah, kalau memang kehidupanku kau takdirkan sebagai ahli ibadah dan kurangnya harta, maka berikan itu pada abangku. Ya Allah, kalau memang saya dalam kondisi meninggal dalam keadaan si tidak baik, maka berikan sesuatu yang baik buat abangku. Semuanya doa buat abangnya. Nangis gak kira-kira abangnya? Nangis. Dan mulai saat itu abangnya meminta kepada dirinya, ya Allah, wafatkan saya dalam kondisi dalam seperti adik saya. Kenapa adiknya dia yang dipinta untuk seperti adiknya? Karena meninggal dalam kondisi tidak membawa sesuatu yang merugikan buat nanti di akhirat. Harta yang terlalu banyak membuat sulit buat nanti di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi cerita seperti itu, meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu lebih kita harapkan. Sebab titik akhir bagaimanapun hebatnya kita, terkenalnya kita di dunia manusia, tapi titik akhirnya cuma di sakaratul maut. Apakah husnul khotimah ataukah di su'ul khotimah? Ini yang harus kita jaga. Maka itu yang harus kita takuti. Jangan sampai dalam kondisi maksiat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takut. Maka kalau pengen maksiat mikir, ntar saya dicabut lagi ya Allah. Ya ibadah aja, ibadah. Yang kelima, wal khamisu ay yakhafa min kibari dunya ay yaktara yatma'inna biha wa tushghiluhu bil akhirah. Wahai orang beriman, takutlah kamu terhadap dunia yang membuat kamu sibuk sehingga melupakan kondisi akhirat. Takutlah kamu dalam urusan dunia yang membuat kamu lalai daripada akhirat. Udah banyak belum contohnya? Kita kerja dari pagi pulang malam. Oh, hartanya banyak. Makanya kalau kita diledekin, saya ustaz sih kagak punya mobil. Kayak saya dong nih, mobil ganti-ganti. Iya, ini kan kerja mulu. Anda mau di masjid mulu sholat. Jadi bukan artinya bukan nggak boleh kerja. Silakan kerja, silakan. Tapi jangan melupakan akhirat. Makanya kata kalimat Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Orang terbaik itu orang yang mencari kehidupan akhirat dan mengambil sebagian dari kebutuhan dia di dunia. Dia punya mobil tapi nggak lupa dengan sedekahnya. Dia punya harta nggak lupa dengan sedekahnya. Karena jembatan kendaraan yang namanya buat menuju akhirat itu dari dunia. Kalau kita punya harta, sedekah. Kalau kita nggak punya harta, sedekah dengan tenaga. Jadi jangan merasa bangga ketika antum diberikan izin oleh Allah untuk punya ini, punya itu, punya ini, sedekah gak? Nah, Siti Aisyah yang kisahnya bajunya tambelan, 70 tambelan, istri Nabi, istri yang hebat, ummul mukminnya seluruh dunia, istri yang Nabi cintai, bajunya jelek, bajunya jelek, tapi jadi hina enggak? Enggak. Giliran dipintain sedekah, itu hampir 200 dirham. 200 dirham itu 14 miliar. Sedekah 14 miliar. Orang sekarang punya duit, saya tanya, 10 juta. Berani gak sedekah 13 juta? Gak berani. Bajunya mahal. Makanya kalau antum beli baju mahal, baju antum berapa? 300 ribu. Sedekahnya jangan kurang dari 300 ribu. Iya, goceng. 5.000 beli celana 100.000, sedekah kotak almat 5.000, nggak sebanding.
Makanya sama heran kalau ada orang membanggakan makanan ini sedekahnya ya. Dan ingat, kita itu ketika diberikan kekayaan, bukan kita sebagai orang kaya, tapi bendaharanya Allah yang cuma diberikan titipan. Kalau bendahara macam-macam, berarti bendahara ini harus diganti. Diambil hartanya oleh Allah, dipindahkan hamba yang lain. Makanya jangan sampai orang mukmin ini sibuk dengan dunia, tapi melupakan akhirat. Makanya kita bersyukur punya masjid. Ya, punya masjid, dimudahkan nangki kakinya itu buat ke masjid. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid tapi buat ke masjid berat. Kapan gampangnya? Pas sudah jadi mayat. Bilang sama Ustaz Tudri, ngapain? Boleh gak pinjam ambulan? Boleh gak pinjam tempat pemandian mandi? Boleh gak pinjam kurubatan? Saya tanya, yang meninggal siapa? Si fulan, sholat gak? Enggak usah. Makanya siapa dikunci banyak orang. Kenapa? Ini orang cuma pengen jadi ayam. Tahu ayam? Ayam itu kalau masuk ke masjid waktu hidup digetak, kus terberak. Tapi yang udah jadi daging, udah mati, oh betah di dalam jadi berkat. Siapa yang mau getak? Udah jadi daging, tinggal makan ayam di dalam masjid gitu kan? Makanya jangan seperti ayam. Waktu hidup digetak di masjid, waktu mati betah ini. Gitu makanya ayo. Giliran meninggal yang dipinjam dari masjid, kurung batang, masjid, ambulan, masjid, bayar kagak, gitu kan? Tanya dulu, antum bayar dari berapa? Kenapa? Ada buat pengurusan buat yang namanya ambulan. Dulu kan nggak pernah ke masjid, sekarang nengok. Ini banyak orang yang sibuk dengan urusan dunia, tapi lupa dengan akhirat. Bagi orang beriman itu ditakuti. Makanya hebatnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya sekota Madinah, yang ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, dalam kekayaan kamu yang begitu banyaknya, apa yang membuat kamu bahagia? Perhatikan jawaban Abdurrahman bin Auf. Jawaban Abdurrahman bin Auf, aku merasa bahagia dengan kekayaan saya yang banyak itu ketika Allah berikan kesempatan saya buat salat jamaah sama Nabi, buat taklim bersama Nabi. Hartanya banyak. Tapi ketika ditanya apa yang membuat kamu bahagia dengan kekayaan yang mobil, bahasa kita mau mobilnya udah banyak, rumahnya mewah, anak cakep-cakep. Nah, jawaban Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya bahagia adalah ketika saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah sama Nabi, ngaji ngikutin Nabi. Makanya ada periwayatan hadis yang dari Abdurrahman bin Auf. Kenal? Itu bilang sahabat Nabi gak kenal. Nah, pernah Nabi lagi kumpul, baru dapat baju hadiah dari Raja Yaman, pakaiannya bagus, baju kain putih dari Yaman, kualitasnya tinggi, yang kalau bahasa kita harganya sekian jutaan. Lagi ngumpul sama sahabat di masjid, Abdurrahman bin Auf nyampe. Bahasa kita mah, Nabi cakep juga tuh baju. Nah, terus boleh gak buat saya? Baju boleh dibagi. Nabi lagi senang-senangnya dipinta Abdurrahman bin Auf. Saya tidak Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya juga. Itu jangan macam-macam, membalik kan baru hadiah. Beli juga mampu. Kata Sayyidina Umar, jadi gara-gara. Semuanya itu bilang. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai sahabatku, saya tahu Nabi senang dengan baju ini dan bahkan baju ini bagus, warnanya putih bersih. Tapi saya minta, jangankan satu ini, tokonya juga semadina saya bisa bayarin. Tapi yang bernilai itu kena badan Nabi. Yang bernilai dari baju Nabi karena ini kena badan Nabi. Dan saya tidak akan pakai setelah Nabi kasih, kecuali nanti saat saya menjadi mayat saya akan pakai baju itu. Kalau cuma ukuran baju kayak gini, jangankan bajunya, tokonya saya bayarin semadina bisa. Apa yang terjadi? Apa Nabi marah? Bentar ya, sebentar. Masuk ke kamar Siti Aisyah, ganti baju. Baju yang lama dipakai, baju yang baru dikasih, karena janjinya buat dipakai nanti ketika jadi mayat. Habis itu apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf sedekah? Sedekah. Ayo, saya dapat baju dari Nabi. Yang mau punya baju, ayo ke toko. Siapa aja yang mau ambil, saya bayarin semua. Ya satu Madinah, toko satu Madinah kagak ada harganya dibanding baju yang bekas Nabi. Saya bilang, saya juga begitu, mau saya juga berapa juga saya bayarin kalau bekas benar-benar Nabi asli. Kalau Nabi palsu bang, ngapain amat?
biar minta celananya kali kan. Iya, bisa jadi. Iya. Awalnya baju dulu, tapi kadang-kadang celananya. Celana. Asik, asik, ntar dia nggak tenang. Yang keenam, yang terakhir bagi yang ditakuti bagi orang beriman, ayyakhafa min qibali li ahli al-ayali ayyastagilla bihi fayubsaluna fayusgilunahu an dzikrillah ta'ala. Takutlah wahai orang beriman yang keenam, ketika engkau dilalaikan dengan keluarga kamu, dengan istri kamu, dengan anak-anak kamu, sehingga kamu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat surah Al-Munafiqun, surah ke-63 setelah surah Al-Jumu'ah, ayat ke-10, sebab dia jumlahnya ada 11. Dari ayat ke-9 sampai ke-11 ada kalimatnya yang tadi subuh saya baca, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Khawatir antum menjadi orang-orang yang rugi. Kadang kita ketika lagi bersama anak lupa buat datang ke masjid. Kadang gara-gara kita sama istri, kenapa nggak ikut sholat? Tadi istri saya ngajakin belanja. Kenapa nggak sholat tarawih? Tadi ngajakin ke DM anak saya. Hati-hati itu. Hati-hati. Makanya alasan-alasan pemberi sekarang saya bahas saja. Kenapa begini? Semua itu hadis dari pertama. Iya. Allah udah bilang ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Kalau lebih tegas lagi antum buka aja. Kalau emang nggak mau pegang Quran, kalau lagi nggak punya wudu, antum lihat surah Al-Munafiqun. Antum baca ayat 9 sampai 11. Itu menceritakan kalau ente orang beriman melalaikan diri kamu gara-gara harta dan anak kamu, kamu akan dinilai nanti di yaumil kiamah khasirun, orang yang rugi dan rugi. Antum punya harta nggak sedekah, rugi. Makanya ketika dalam kondisi rugi di akhirat, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, orang ruginya di akhirat. Nah, orang beriman itu takut sama kayak gitu. Makanya saya berusaha ketika lagi, nah sudah azan, nanti kalau pengen berangkat setelah habis sholat, itu yang harus kita amalkan. Bahkan maaf, makanya saya pernah katakan bahwa kalau antum punya istri, subuhnya kesiangan, sebenarnya istri antum itu siapa? Manusia benar, apa kejadian? Ya? Paham gak maksudnya? Kenapa antum bisa kesiangan gara-gara tidur sama istri? Itu sebenarnya istri itu manusia benar atau jadi-jadian? Artinya bahwa jangan sampai kita mensandarkan istri kita itu laksana setan gara-gara dia tidur bersama dia, akhirnya kita subuhnya lewat. Nggak mau saya. Bahkan saya punya kasus spring bed sama kasur yang biasa. Istri saya selalu nanya, Abi kenapa selalu tidur di bawah? Nggak mau di atas yang spring bed. Abi khawatir terlalu empuk, terlalu enak buat tidur. Jujur, saya terlalu enak banget. Dan memang dari dulu saya selalu tidur di kasur-kasur yang di bawah. Kardus saya kardus. Kardus. Waktu dulu tombel di kardus. Kita sampai ngenes melihatnya. Dari kardus kita kasih tiker. Tikernya pandan lagi. Tiker pandan tuh yang buat jenazah. Iya. Itu yang masalah musuhnya. Maka 6 hal ini yang kita harus takutin. Dan yang paling kita khawatirkan adalah iman kita yang dicabut, nikmat kita yang dicabut. Karena sesuatu yang sudah Allah tetapkan, maka kita pertahankan istiqomah. Maka bukti cinta sama Allah, kalau kita menyatakan cinta sama Allah, itu ibadahnya istiqomah. Antum sholat duha, ngakunya cinta sama Allah 2 rakaat aja, 2 rakaat aja. Antum ganti 3, semalam sholat tasbih 4 rakaat kan? Oh iya. Kalau antum besar ini, lama banget. Oh itu enggak, itu bahasanya dusta cinta sama Allah. Kalau orang cinta sama Allah istiqomah. Sholat lagi. Tarawih berapa rakaat? 23. Nakan Ustaz Tudrino katanya. Cuma 11. Sama aja jamnya selesai jam apa? Ayatnya panjang. Ayatnya panjang. Itu yang ketawa tuh. Sholat penting atau sholat. Jadi yang bicara sebenarnya bukan jumlah rakaat, iman kita ada yang salah sebenarnya. Makanya iman kalau si Agil mau jadi imam, saya mau baca Al-Baqarah, silakan, saya tungguin. Saya mau di belakang, saya dengerin aja. Pertanyaannya imannya kuat gak baca Al-Baqarah? Nah itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal itu semuanya dan Allah tetapkan iman kita. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA, pakai HP nomor HP saya atau langsung di WA melalui Facebook. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang qanaah, yang sederhana dalam hidup kami ya Allah. Apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Wa'shimna min haitsu nahaitana, dan peliharalah kami dari hal-hal yang Kau larang ya Allah. Wala tu'awwijna ila man agnaitahu, dan janganlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang membutuhkan pertolongan orang lain apabila kami merasa mampu ya Allah. Wasyurna fi dhumrati ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ka'shin fashkina, dan berilah kami minum dari telaga Rasulullah. Wa min ma'asika jannibna, dan jauhkanlah kami daripada segala perbuatan maksiat. Wa 'ala taqwa amitna, dan wafatkan kami dalam keadaan takwa kepadamu. Wa la dzikri alhimna, dan berikanlah kami senantiasa ilham ya Allah. Wa min warasati jannatin na'im, dan berikanlah warisan surga yang nikmat kepada kami ya Allah. Faj'alna, maka jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan solehah. Wasyidna, dan berikanlah kebahagiaan kepada kami. Wala tusykina, jangan biarkan diri kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai yang maha tinggi dan maha mulia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi